Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatimah. Ibu, saya dengar-dengar Ibu akan melakukan coaching ya. Betul, Bu Fatimah, saya akan melakukan coaching kepada Pak Saidi, insya Allah. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, di sini nanti saya akan mengamati proses coachingnya. Apakah nanti proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, Hmm, kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada ya, si coaching, betul. kemudian juga bagaimana nanti respon si coaching terhadap coach. Ya, Baik, untuk yang pertama, pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Ibu, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? ya. Pada kesempatan coaching kali ini, insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang kuat ya, yang berbobot kepada Pak Saidi. Eh, Mudah-mudahan dengan pertanyaan itu nanti bisa membuat coach saya bisa memberikan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang keduanya bisa mendengarkan secara aktif karena memang butuh sekali eh, kefokusan di sini dan saya akan coba untuk lebih fokus sehingga saya bisa mendengarkan dengan aktif. Yang ketiganya, mudah-mudahan saya juga bisa mengembangkan kompetensi hadir penuh ya, kehadiran penuh, present pada saat sesi coachingnya. Begitu, Bu Fatimah. Jadi ada tiga kompetensi, Ibu ya. Nah, Tuh. dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu lebih fokuskan? Pada kesempatan ini mungkin saya ingin lebih fokus meningkatkan kompetensi saya di bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach nanti bisa lebih banyak memberikan solusi-solusi yang solutif bagi permasalahannya. Begitu. Untuk terakhir ya, Ibu, Ya, indikator apa yang Ibu harapkan setelah proses coaching ini, Bu? ya. Harapannya setelah coach menemukan permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Mudah-mudahan ke depannya ini saya juga bisa mengembangkan diri saya untuk bisa melakukan coaching bagi guru-guru saya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan apa yang hari ini akan saya lakukan mengcoaching Pak Saidi dengan permasalahannya Pak Saidi juga bisa memberikan atau menemukan solusi dari permasalahannya dan mudah-mudahan itu bisa terjadi ya. Baik, Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar. Silahkan dilanjutkan, Ibu. Itu saja dari Iya. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saidi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa hari ini dengan teriknya matahari, tetap semangat dalam beraktivitas Bu. Alhamdulillah, tepat semangat ya. Dan insya Allah hari ini juga bahagia ya Pak Saidi ya. Bahagia banget Bu. Bahagia banget ya. Pak Saidi, kita punya waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira cukupkah kita untuk ngobrol di siang ini? Iya Bu, saya ingin mengungkapkan tentang keinginan saya nih anak-anak saya motivasinya rendah, mungkin cukup 15 sampai 20 menit Bu. Oh, baik. Berarti tadi lebih ke bagaimana motivasi ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan kita Iya ngobrol Bu, hari ini tadi secara eksplisit tadi Pak Saidi sudah mengemukakan bahwa ingin meningkatkan motivasi begitu ya. betul. Motivasi Motivasi siswa. pembelajaran Oh, matematika itu rendah itu Bu. baik. Motivasi pembelajaran matematika. Di kelas berapa Pak Saidi? Di kelas 10 Bu, saya alhamdulillah diamanatkan untuk menjadi pendidik di kelas 10 SMK Bu. Oh, di kelas 10 SMK ya. Baik, Pak Saidi. Pak Saidi, saya mohon izin untuk menulis juga poin-poin penting dari Pak Saidi ya. Pak Silakan Saidi, Bu. ya Pak Saidi, kalau untuk motivasi siswa, menurut Pak Saidi, eh, kurangnya motivasi itu bisa dilihat dari hal yang apa ya, hal yang mana begitu ya. Sehingga
menurut Pak Saidi kayaknya motivasinya kurang nih. Buktinya seperti apa begitu ya? Boleh mungkin diceritakan Ya, Pak Saidi? kalau menurut saya kenapa saya bisa mengatakan anak-anak itu motivasinya rendah, yang pertama mereka itu dalam pembelajarannya itu acuh tak acuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, terus Ya. juga dalam mengerjakan tugas itu mereka itu tidak ulet atau kurang tekun gitu seadanya dalam mengerjakan tugas, dan Mhm. akhirnya ada juga yang pulangnya terlambat gitu. Itu Hmm. menjadikan bukti bahwa mereka itu kurang bermotivasi untuk belajar matematika seperti itu, Bu. Baik. Jadi dari eh, bukan kegiatan, dari pembuktian Pak Saidi di mana anak-anak ini yang pertama malas ketika ada pembelajaran matematika, yang kedua datangnya selalu telat ya. Selanjutnya Betul. tidak fokus juga pada saat pembelajaran matematika. Baik Pak Saidi, kalau Betul. untuk datang anak-anak telat ini maksudnya apakah kedatangan di pagi hari atau ketika misalnya ada perubahan mapel ya di jam misalnya di jam pagi kemudian mapel di jam keduanya gitu. Apakah telatnya di hal itu atau memang telat ketika hadir pagi hari misalnya seperti itu? Di saya karena jadwal saya pagi semua ya, Bu, berarti Hmm. anak-anak itu telat di hari, Bu. Jadi Oh, mereka itu telatnya di pagi hari, Bu. telat di pagi hari memang datangnya juga telat ke sekolah akhirnya begitu ya. Betul, Ibu. Oh, baik. Kira-kira menurut Pak Saidi datang telatnya mereka itu apa karena matematika atau memang ada hal lain Ya yang kalau menurut saya mereka itu kalau malam kayaknya begadang, Bu. Ada eh, main mungkin ya, Bu ya. oh begitu. Berarti memang datang telatnya mereka itu karena ada sebabnya yaitu mereka lebih banyak bergadang ya. Betul, Ibu. Oke, bukan berarti mereka telat datang hadir ke sekolah karena tidak suka matematika. Apa gimana nih Pak Saidi? Ya pas ditanya pun mereka kan paling tidak dengan datang Iya. di pagi hari untuk belajar matematika kan menunjukkan bahwa dia motivasinya Oh, tinggi, Bu, walaupun baik, gitu loh, Bu. baik, baik. Berarti sebenarnya anak-anak bisa terlihat bahwa mereka kurang semangat juga datang di pagi hari karena ya pelajaran matematika di awal begitu ya. Mungkin kalau pelajaran yang Betul. mereka sukai bisa jadi mereka meskipun bergadang, mereka nggak telat begitu ya. Betul. Ah ya baik baik. Baik Pak Saidi. Masih ada yang telat kok, Bu. Oh gitu. Baik Pak Saidi. Kalau untuk rasa malasnya anak-anak ini yang contohnya seperti apa nih Pak Saidi? Iya, rasa malasnya itu kalau mengerjakan tugas mereka itu kurang tekun dalam artian acuh tak acuh ya. Dalam Hmm, mengikuti pembelajaran juga mereka nyantai-nyantai saja gitu loh. hmm. Berarti kayaknya nggak mikirin nilai matematika berapa gitu ya, asal ngerjain mungkin begitu ya. Ya, Ah, baik baik. Baik Pak Saidi, kira-kira kejadian yang seperti ini nih rasa malasnya mereka begitu, kemudian kurang motivasinya anak-anak untuk pelajaran matematika ini, kalau pakai rentang 1 sampai 10, rentangnya itu untuk anak-anak Pak Saidi di kelas 10 nih motivasinya di rentang berapa ya kira-kira? kayaknya masih di rentang 7 deh, Bu. Untuk Di rentang motivasi 7. di sendiri anak-anak masih di rentang 7, Bu. Oh, baik. Berarti di rentang 7. Kira-kira menurut Pak Saidi di pertemuan ini harapan Pak Saidi dari tadi ya motivasi anak-anak di rentang 7 harapannya ingin ditingkatkan sampai ke level berapa gitu ya. Kira-kira kalau Harapan menurut Pak saya, Saidi. harapan saya sih bisa ditingkatkan di level 9 bahkan kalau bisa di level 10, Bu. Oh, Masya Allah di level 9 sampai 10 ya untuk bisa meningkatkan motivasi anak. Baik Pak Saidi, menurut Pak Saidi supaya rentangnya ini dari 7 menjadi 9 atau bahkan jadi 10, apa saja kira-kira yang bisa Pak Saidi lakukan ya untuk meningkatkan motivasi anak?
Yang pasti Bu, dalam pembelajaran itu saya ingin menampilkan beberapa video menarik tentang pembelajaran matematika sesuai dengan babnya, juga Mhm. memberikan pelajaran menarik melalui game-game ataupun kuisis, Mhm. ataupun melalui OTS pembelajaran nyata di luar kelas yang sesuai dengan materi pembelajaran, juga memberikan metode pembelajaran yang bervariasi Bu, seperti ada diskusi, ada kerja kelompok, ada tugas mandiri, dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, baik. Berarti yang akan Pak Saidi lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi siswa, terutama di matematika kelas 10, diantaranya tadi bervariasi proses pembelajarannya, kemudian ada tadi video-video pembelajaran yang menarik, begitu yang Pak Saidi Iya, siapkan, serta games ya Pak Saidi ya. iya, Hmm, Bu. baik. Menurut Pak Saidi, pernahkah tadi yang ketiga tadi dilakukan oleh Pak Saidi? Pernah pernah dilakukan sebelumnya atau baru akan dilakukan di pertemuan nanti nih setelah sesi coaching? Ya, pernah waktu saat sebelum COVID itu, Bu, saya Ya. melakukan pembelajaran, dan anak-anak pun terlihat lebih tertarik atau lebih memiliki motivasi dalam belajar gitu, Bu. Baik, baik. Pernah dilakukan dan anak-anak juga tertarik ya terkait dengan konten-konten yang mungkin lebih bervariasi ya kontennya ya. Baik Pak Saidi, kira-kira selain tadi ada video yang menarik, kemudian games, kemudian proses pembelajaran yang bervariasi. Menurut Pak Saidi mungkin adakah lagi yang bisa Pak Saidi lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi siswa? Ya, paling untuk meningkatkan motivasi siswa ya kita memberikan pembelajaran outing kelas itu, Bu. Jadi Oh, pembelajaran nyata Tiklas. di Mhm, mhm. atau di halaman kelas, kalau misalnya di kantin tentang masalah keuangan, masalah pengembalian uang, bunga, kalau masalah bunga bank kita ke bank gitu, kita di Hmm. pasar dengan diskon dan lain-lainnya, mungkin itu, Bu. Oh, baik. Dengan outing class juga bisa mudah-mudahan ini bisa meningkatkan motivasi siswa karena memang langsung anak-anak melakukan begitu ya, akan lebih terasa mungkin ya matematikanya pelajaran matematikanya memang langsung eh, ke kegiatan yang memang dilakukan oleh mereka begitu ya. Jadi Betul, nggak Ibu. ngawang-ngawang gitu ya, matematika ini buat apa sih begitu ya. Insya Allah, ya. Insya Allah akan lebih tertarik mungkin ya anak-anak dengan outing class. Adalahkah lagi mungkin Pak Saidi selain tadi ada outing class, kemudian video menarik, games, dan pembelajaran yang bervariasi, mungkin ada lagi yang bisa Pak Saidi lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa? Ya, selain itu saya juga bisa berkolaborasi, Bu, dengan rekan-rekan Hmm. guru sejawat yang mapelnya, mungkin dengan guru Mhm. mapel matematika, Mhm. berbagi praktek-praktek pembelajaran beliau-beliau itu seperti apa gitu loh, Bu. Baik, baik. Dengan kolaborasi ya, dengan kolaborasi guru-guru matematika yang ada di SMK-nya Pak Saidi. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah guru SMK guru guru matematika maksudnya di SMK-nya Pak Saidi? Di SMK saya ada 5 orang, Bu, guru Oh, 5 matematikanya. orang. Baik, baik. Berarti bisa banget ya kalau misalnya nanti ada semacam diskusi proses pembelajaran ya. Iya, Iya, iya bisa, betul, Bu. betul. Baik. Beda jenjang aja, mungkin beda tingkat lah. Betul, betul. Dari pengalaman-pengalaman guru yang ada bisa juga jadi pengalaman yang bisa kita tularkan nanti di kelas kita begitu ya Pak Saidi ya. Iya, Ibu. Baik. Rencananya nih Pak Saidi, eh, ada beberapa tadi yang sudah Pak Saidi akan lakukan. Rencananya kira-kira akan dilakukan oleh Pak Saidi kapan itu rencana-rencana tadi? Karena besok sudah mulai KBM, kayaknya besok bisa, Bu. Saya akan sesegera mungkin untuk Hmm. dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini. Mungkin besok bisa dilakukan, Bu. Oh, besok bisa dilakukan. Apakah tadi ada, kalau saya catat berarti ada 5 ya yang akan Pak saya dilakukan. Kira-kira untuk besok
mana dulu yang akan Pak Saidi lakukan? Paling untuk yang pertama saya akan menampilkan video menarik sesuai dengan babnya atau materinya. Yang kedua memberikan pembelajaran menarik Hmm, melalui game dan quiz ya. dan pembelajaran variasi. Mungkin itu dulu ya Bu. Berarti 3 dulu itu ya, video menarik, kemudian game, serta pembelajaran yang bervariasi yang itu akan Pak Saidi lakukan esok hari ya, untuk mudah-mudahan setelah itu Oke Bu. motivasi anak bisa meningkat begitu ya. Iya Bu, betul Bu. Baik, Pak Saidi kira-kira dari ketiga rencana yang akan Pak Saidi lakukan besok ini, adakah hambatan ataupun peluang? Mungkin hambatan dulu kali ya. Kira-kira hambatan yang mungkin akan terjadi ketika Pak Saidi melakukan 3 rencana tadi. Kira-kira adakah hambatan? Mungkin supaya nanti kita bisa antisipasi begitu ya. Gimana nih Pak Saidi? Kalau hambatan sih paling di saya itu kadang jaringannya susah ya Bu. Kita harus mendownload Hmm, dulu hmm, video menaiknya. Kalau saya malah lebih senangnya langsung online aja. Kendalanya paling di oh, situ sih. baik. Berarti kendala lebih ke jaringan ya. Dan betul. Jaringan, iya baik. Berarti, tapi kalau anak-anak sih sebenarnya mereka memang memang sudah bawa HP masing-masing ya Pak Saidi ya. Kita makain fokus Bu kalau di kelas biasanya Oh Bu. Kita begitu, tonton. baik-baik. Ya mudah-mudahan nanti jaringannya kuat ya pada saat Pak Saidi melakukan kegiatan besok itu ya. Baik, Amin. baik Pak Saidi, eh untuk rencana tadi mudah-mudahan besok bisa terrealisasi, dan kira-kira menurut Pak Saidi untuk peluang berikutnya nih, peluang berikutnya supaya motivasi siswa bisa meningkat, kira-kira peluang apa lagi yang bisa Pak Saidi lakukan? Selain tadi ada hambatan, kalau hambatan kayaknya lebih ke sifat teknis ya. Iya. Ya kalau uangnya yang pasti kan sekolah kami heterogen ya Bu ya, dari Hmm, berbagai siswanya dari berbagai jenis latar belakang, tidak mhm, hanya satu etnis. Kami dari hmm, Kanada pemukiman perumahan, jadi iya. dengan heterogen jadikan kekuatan kami Mhm. dengan kemampuan variasi dari anak-anak. Ini tuh sibuk peluang di saya. Baik, berarti peluangnya adalah aset anak-anak itu sendiri ya Pak Saidi ya. Betul. Baik. Baik Pak Saidi, sepertinya tadi 15 sampai 20 menit nih kita sudah ngobrol asik ya tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi dari Pak Saidi. Kira-kira apakah Pak Saidi bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita hari ini? Ya, dari pembicaraan ini sih saya merasa lega ya Bu. Masalah saya tentang kegiatan pembelajaran yang saya hadapi, rendahnya motivasi belajar, akhirnya saya dapat mengungkapkan dengan nyaman, bisa mencarikan solusi bersama Ibu. Mungkin itu sih Bu. Baik. Baik, terima kasih nih Pak Saidi atas obrolannya. Ini pun jadi insight juga bagi saya. Mudah-mudahan saya juga bisa nanti meningkatkan motivasi anak-anak kita juga di sekolah kami ya, dengan pengalaman dari Pak Saidi. Saya akan eh, senang sekali ketika nanti Pak Saidi juga mengemukakan kembali nih hasil dari rencana Pak Saidi yang besok akan dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi Mangga Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah amati coaching antara Bapak dan Ibu. Sehingga acara coachingnya berjalan dengan lancar. Tujuan coaching disebutkan dengan gamblang. Identifikasi juga tentang masalah sudah disebutkan dengan jelas. Rencana tindak lanjut pun ada, solusi juga ditemukan. Dan di akhir coaching, akhirnya Pak Saidi merasa lega bahwa sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu pengamatan saya, Bu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saidi, bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat Bu, di siang ini luar biasa Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Saidi. Semangat sekali nih siang ini ya. Pak Saidi. Ya, tetap harus Saya, Hmm, gimana Pak Saidi? tetap harus semangat. Tetap harus semangat. Sip. Pak Saidi, saya dengar-dengar katanya Pak Saidi akan melakukan coaching ya kepada Bu Fatimah. Apakah benar Pak Saidi? Betul Bu, rencananya sore hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Fatimah Bu. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya Pak Saidi ya coachingnya dengan Bu Fatimah. Baik Pak Saidi, kira-kira di sesi coaching dengan Bu Fatimah sore ini, kompetensi apa sih yang ingin Pak Saidi tingkatkan di proses coaching nanti? Ya, dari kegiatan coaching ini saya berharap saya dapat menerapkan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Yang kedua juga saya bisa mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching pada sore hari ini. Seperti itu, Bu. Baik, berarti semuanya sudah dipersiapkan oleh Pak Saidi ya di sore ini ya. Siap, Ibu. Ya, Pak Saidi, kira-kira dari 3 kompetensi tadi yang sudah Pak Saidi kemukakan, kompetensi apa sih yang ingin mungkin menjadi poin penting nih di sesi coaching dengan Bu Fatimah di sore ini? Ya, untuk sesi coaching kali ini sih ya, saya akan lebih memfokuskan diri pada kemampuan mendengarkan secara aktif mungkin ya Bu, atau menerapkan kehadiran dengan secara penuh mungkin itu ya Bu. Oh, baik, berarti memang pertanyaan berbobotnya sudah disiapkan dengan sangat jelas sekali dan sudah dipersiapkan dengan sangat matang ya, sehingga yang akan Pak Saidi lakukan hari ini untuk meningkatkan bagaimana kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif ya. Betul Ibu. Baik, Pak Saidi kira-kira dari sesi coaching ini indikator apa nih yang menurut Pak Saidi dengan indikator ini berarti keberhasilan sesi coachingnya yang Pak Saidi lakukan ini berhasil nih. Indikatornya apa kira-kira? Ya, kalau saya sih berharap si coach dapat leluasa untuk berinteraksi dan mengungkapkan permasalahannya. Kemudian juga si coachnya itu tidak ragu untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi, juga menentukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Kemudian si coach juga berkomitmen untuk dapat melaksanakannya gitu. Oh, baik. Koci merasa nyaman, Koci kemudian akhirnya juga bisa menemukan solusi dan komitmen ya. Itu yang menjadi indikator keberhasilan dari sesi coaching Pak Saidi nanti ya. Iya, seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih nih Pak Saidi atas ngobrol-ngobrolnya untuk persiapan Pak Saidi melakukan coaching ya bersama Bu Fatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar nih hari ini Bu Fatimah, sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bagaimana, Pak, kabar sebaliknya? Alhamdulillah luar biasa Bu hari ini dengan tantangan kegiatan yang ada, tetap semangat. Alhamdulillah, Pak. Lancar ya, Pak? Alhamdulillah. Ibu dalam waktu 15 sampai 20 menit nih ada permasalahan apa yang ingin kita bicarakan, Bu? Ya, Bu, kebetulan. Ya, Bapak, kebetulan saya punya masalah nih di kelas. Jadi di kelas saya itu ada salah satu siswa, Pak, yang nakalnya luar biasa, Pak. Jadi dia sering mengganggu temannya, sering juga membuat gaduh di kelas. Bahkan sering membuat permasalahan dia itu menjadikan anak yang lain berkelahi, Pak. Itu, Pak, permasalahan saya. Eh, Setelah itu Bu, setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira dari kegiatan coaching ini apa sih yang ingin Ibu harapkan? Harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak.
gitu Pak. Oh, seperti itu mendapatkan solusi ya Bu ya. Iya Pak. Terus untuk keberhasilan dalam menemukan solusinya seperti apa sih Bu? Menurut Ibu kalau untuk anak yang nakal itu seperti apa Bu? Mungkin dari keberhasilannya saya melihat berhasilnya Pak ya. Mungkin ketika si anak itu bisa berubah lah dari sikapnya yang nakal, mungkin itu segi keberhasilan untuk saya Pak ya. Kemudian ada pun cara yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu kepada si anak tersebut Pak. Pada kesempatan ini, Ibu mempunyai permasalahan yang tadi diungkapkan, kenakalan masalah anak. Nah, kira-kira yang sudah Ibu miliki nih yang sudah dimiliki kesempatan Ibu atau kemampuan Ibu di segi mana nih Bu? Mungkin kalau yang sudah saya miliki sekarang ini, mungkin itu Pak, yang tadi saya sebutkan, mungkin saya akan melakukan dulu pendekatan terhadap si anak tersebut Pak. Hmm? Gitu Pak. Kalau di dalam skala kan Bu nih, posisi Ibu dalam kemampuan Ibu itu kira-kira dari 1 sampai 10, posisi sekarang Ibu untuk mencapai tujuan agar anak tidak menjadi nakal di posisi keberapa sampai saat ini ya Bu? Mungkin kalau untuk sekarang ya, posisi saya ada di level 7 mungkin Pak ya. Di level 7. Nah, setelah Iya. kegiatan coaching kali ini harapan Ibu seperti apa? Setelah coaching ini saya berharap mungkin dari level 7 bisa naik ke level, pengennya 10 sih Pak, tapi kalaupun misalnya tidak berhasil, mudah-mudahan ya di 8 lah Pak. Siap. Tetap semangat ya Bu untuk meningkatkan menangani anak. Yang berikutnya Bu, selain yang diungkapkan tadi, Ya. menurut Ibu nih, seperti apa sih harusnya anak-anak itu agar tidak menjadi nakal atau tidak menjadi gaduh di kelas Bu? Kalau menurut saya sih, kalau supaya si anak itu tidak nakal, mungkin ya itu Pak, saya lebih mendekatkan diri kepada mereka. Terus mungkin mereka juga harus diberikan penanaman yang lebih ke dalam diri mereka tentang nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu Pak. Nah, untuk peluangnya sendiri atau kemungkinan yang Ibu ambil nih dalam mencapai itu, kira-kira apa Bu kemungkinan yang sudah Ibu miliki? Kemungkinan yang sudah saya miliki mungkin yang pertama itu tadi, melakukan pendekatan kepada mereka, terus juga saya mungkin akan memberikan ketika di pembelajaran, di sela-sela pembelajaran saya akan menyisipkan, biasanya kan di akhir pembelajaran itu ada penguatan materi Pak ya. Mungkin nanti di situ saya akan memberikan nilai-nilai kebajikan terhadap mereka Pak. Iya, memberikan nilai kebajikannya Bu. Selain itu Bu, dari kemungkinan yang tadi, kira-kira ada hambatan atau gangguan nggak Bu yang dapat menghalangi atau mengganggu Ibu dalam meraih tujuan yang ingin diharapkan? Mungkin kalau hambatan mungkin dilihat dari respons si anak ya Pak. Terkadang kan Hmm. yang namanya anak Pak ya, dinasihatin, tapi ya itu keluar masuk kanan, keluar kiri, mungkin lebih ke si anak Pak hambatannya. Oh, lebih ke si anak ya Bu. Terus untuk menangani ke si anak keluar kuping kanan atau kiri itu, solusinya kira-kira seperti apa ya Bu ya? Iya, mungkin itu tadi Pak ya. Yang pertama ya saya melakukan pendekatan, terus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Selain itu saya juga mungkin akan berkomunikasi secara efektif dengan orang tua agar bisa membantu saya supaya merubah anak tersebut Pak. Dari rencana-rencana yang Ibu telah susun tadi tuh ada komunikasi dengan orang tua, pendekatan dengan anak sendiri. Kira-kira yang paling Ibu prioritaskan di bagian mana ya Bu? Mungkin untuk yang pertama saya yang paling prioritas saya mungkin itu dulu Pak, saya melakukan pendekatan secara personal, secara personal dulu terhadap si anak. Kalau misalkan itu tidak bisa menjadi prioritas, setelah itu baru saya berkolaborasi dengan si orang tua Pak. Terus kira-kira nih menurut Ibu, kapan Ibu bisa melakukan kegiatan itu Bu?
Mungkin secepatnya Pak, insya Allah saya akan lakukan. Mungkin nanti di sela-sela pembelajaran, di waktu juga istirahat Pak. Mungkin nanti juga ketika jam pelajaran selesai, saya ngobrol dengan anak tersebut Pak. Terus untuk siapa saja kira-kira yang bisa terlibat dalam kegiatan itu, Bu? Yang saya harapkan sih, terutama orang tua Pak ya. Mungkin selain orang tua, ada juga ibu kepala sekolah, terus juga rekan sejawat. Intinya semua yang dapat mendukung program dan rencana saya untuk mencapai keberhasilan kepada anak tersebut Pak. Selain itu, komitmennya seperti apa, Bu, untuk dapat melaksanakan rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Mm-mm. Mungkin komitmen saya, terutama di pendekatan ke anak, mungkin saya akan melakukan secara kontinu, Pak ya, secara terus-menerus sampai si anak tersebut mencapai level yang saya inginkan, Pak. Terus perasaan Ibu nih setelah kita melakukan perbincangan sekurang lebih 15 sampai 20 menit yang tadi, perasaan Ibu seperti apa setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah, Pak, saya lega bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching kali ini, Bu? Seperti apa, Bu? Ya, mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan, mungkin saya akan lebih berkolaborasi, komunikasi efektif dengan si orang tua, Pak. Mungkin itu, Pak. Uh, Yang terakhir mungkin ya Ibu sudah menyatakan sudah lega dan leluasa telah mengungkapkan itu. Kira-kira nih, menurut Ibu dari kegiatan coaching ini ada hikmah lain nggak Bu yang bisa Ibu ungkapkan dari pertemuan pada sore hari ini, siang hari ini? Ya, hikmahnya itu Pak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terus saya juga menemukan tempat curhat lah Pak tentang permasalahan saya. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu atas kegiatan coaching kali ini. Semoga Ibu dapat melaksanakannya dengan segera dan kami tunggu informasi berikutnya atas keberhasilan yang telah Ibu Ya Pak. rencanakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah tadi saya sudah melihat bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Pak Saidi dan Bu Fatimah. Untuk alur tirtanya sungguh luar biasa, sungguh lancar sekali, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab itu semuanya eh, sudah menjadi satu kesatuan begitu. Dimulai tadi dengan Bu Fatimah bisa mengungkapkan apa saja menjadi permasalahan, kemudian mengidentifikasi juga permasalahan-permasalahan yang ada, sampai kemudian Bu Fatimah bisa melaksanakan rencana aksi begitu. Dan luar biasa tadi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Saidi juga sangat berbobot ya. Mulai dari hambatan dan peluangnya, kemudian sampai tindak lanjut dan siapa yang terlibat gitu ya. Luar biasa sih menurut saya sampai akhirnya Bu Fatimah juga bisa mengambil hikmah dari proses coaching ini. Ya mudah-mudahan proses coaching ini bisa komitmennya bisa dijalankan oleh Bu Fatimah dan terima kasih juga Pak Saidi atas pengalaman dari pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Makasih banyak. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fatimah. Siang Pak. Apa kabar nih hari ini Bu Fatimah? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak sebaliknya Pak? Alhamdulillah luar biasa Bu. Hari ini dengan aktivitas yang padat kita tetap semangat. Semangat Pak ya. Ya. Dengar-dengar saya dapat kabar Ibu mau melaksanakan coaching nih Bu. Apakah hal itu benar Bu? Benar Pak. Kapan kira-kira itu Bu dilakukan Bu? Insya Allah siang ini Pak. Siang ini. Menurut Ibu nih, kompetensi yang mana sih yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching kali ini? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh,
mendengarkan Hmm. aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Dari ketiga kompetensi itu Bu, mungkin yang lebih ingin Ibu fokuskan di bagian kompetensi yang mana ya Bu yang ingin lebih fokuskan? Ya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya fokuskan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan pertanyaan Bu. Nah, indikatornya seperti apa Bu agar kegiatan coaching Ibu ini berjalan dengan baik atau berhasil Bu? Indikator yang saya harapkan, saya berharap si coach bisa mengungkapkan semua permasalahannya, kemudian kita bisa ngobrol santai dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si coach, Pak. Eh, Mungkin itu saja Bu dari saya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar dan juga tidak ada hambatan. Terima kasih Bu atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatimah. Ibu, saya Iya, dengar-dengar Ibu mau curhat ya dengan saya. iya betul sekali Bu Fatimah. Saya ingin curhat hari ini nih kepada Bu Fatimah. Nah, nanti setelah kita ngobrol Bu ya, kira-kira harapan Ibu apa sih Bu? Harapannya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan harapannya juga mudah-mudahan dari pembicaraan ini banyak hikmah yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan juga mungkin ada tambahan-tambahan pengalaman juga mungkin dari Bu Fatimah yang bisa saya terapkan juga nanti di sekolah saya. Baik Bu, untuk kali ini obrolan kita, kira-kira permasalahan apa sih yang Ibu hadapi? Ya, permasalahan saya di kesempatan ini mungkin di awal tahun kemarin, di awal tahun, di akhir tahun kemarin itu sebenarnya kita ada permasalahan di segi kehadiran ya, kehadiran guru, kedisiplinan guru di pagi hari. Ya, Dari karena kami adalah sekolah swasta yang mana di bawah yayasan itu ada 6 unit, di antaranya ya salah satunya kami ya SDIT Ibadut Rahman. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kami juga punya SD Quran juga, SD Ki, tapi beda wilayah di Kota Serang. Jadi ada 6 unit insya Allah. Dan kemarin dari hasil raker yang dikemukakan oleh pihak yayasan, ya alhamdulillah sebenarnya untuk unit SD grafiknya itu naik ya. Grafik kedisiplinannya itu eh, naik dan ya alhamdulillahnya kami menjadi unit yang grafiknya itu naik begitu untuk dari segi kedisiplinan. Namun permasalahan saya di tahun ini adalah harapannya guru-guru ini bisa hadir eh, sebelum anak-anak hadir. Nah, itu harapan saya karena yang namanya anak-anak kalau mereka hadir disambut dengan guru pasti akan senang begitu. Nah, harapannya semua guru bisa hadir sebelum anak-anak hadir, di mana kami sebenarnya kalau untuk bel masuk kan di pukul 6.45 ya Bu. Peraturan sih sebenarnya sudah kami berikan kepada guru-guru supaya guru-guru bisa hadir 15 menit sebelum anak-anak hadir. Jadi di jam 6.30 lah begitu ya. Kemudian melakukan penyambutan. Ya, meskipun memang penyambutan itu dilakukan secara terjadwal, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi guru yang tidak terjadwal di hari itu boleh untuk melakukan penyambutan. Dan itu pun nanti akan ada nilai poin plusnya bagi guru sebenarnya kalau untuk kinerja guru ya. Seperti itu sih Bu. Jadi eh ya meskipun grafik kita naik ya di akhir tahun kemarin di antara unit-unit yang lain, tetapi masih ada gitu keinginan saya sebagai kepala sekolah di mana guru-guru ini bisa hadir sebelum anak-anak hadir, ditambah juga
meskipun dari yayasan memang ada toleransi ya Bu ya, di kami itu ada batas toleransi di mana semua pegawai itu dinyatakan tidak terlambat kalau di tidak di atas pukul 7. Jadi misalnya pukul 7.01, nah itu berarti sudah dianggap terlambat. Jadi ada toleransi 15 menit sebenarnya dari pukul 6.45. Tapi kan yang namanya anak-anak kalau eh, apalagi kita pihak swasta harusnya memberikan yang ya pelayanan yang optimal lah kepada anak-anak gitu ya. Sebenarnya memang guru-guru sudah berusaha sih, eh, kalau saya lihat banyak guru-guru yang sudah berusaha untuk ke arah sana begitu Bu Fatima. Jadi yang Ibu harapkan bahwa guru-guru tersebut bisa hadir sebelum anak datang, Bu ya. Betul. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu sudah melihat apa sih yang menyebabkan sehingga guru-guru tersebut bisa datang telat lah, Bu? Iya, Apa, Bu? betul. eh Kemarin itu sempat beberapa ya yang kita coba tandai gitu ya, guru-guru yang memang keterlambat, bukan terlambat sih, maksudnya mereka masih ada di batas toleransi ya, dan harapan sih tidak menggunakan batas toleransi itu begitu. Nah, yang pun memang ada juga yang masih terlambat ya di tahun kemarin. Ketika saya tanya sih memang lebih banyak mereka yang terlambat itu ke yang jarak dari rumah ke sekolahnya memang jauh gitu. Ada yang di Mancak, ada yang di Petir, ada yang di Tanarah. Emang jauh-jauh sih Bu, ada juga yang ke arah Cikande gitu itu juga ada. eh Ya sebenarnya klise sih ya, mungkin kayak misalnya ketika ada hari pasar begitu, eh, kemudian terlambat seperti itu, atau mungkin ada keterlambatannya hal-hal teknis, misalnya bannya bocor di tengah jalan seperti itu, atau tiba-tiba hujan sehingga harus berteduh terlebih dahulu begitu. Kalau yang seperti itu sih saya masih bisa bisa terima sebenarnya. Tapi memang ada juga yang memang mereka dari rumah itu sangat apa namanya mepet sekali gitu sampai akhirnya terlambat ke sekolah gitu ya, di batas toleransi, atau bahkan mungkin ya mesti sebenarnya sih terlambatnya nggak terlalu jauh-jauh amat sih Bu. Misalnya di pukul 7.01 gitu, 7.02, tapi kan sebenarnya sayang ya. Akhirnya kan di di catatan yayasan akhirnya terlambat padahal cuma ya lewatnya cuma 1 menit 2 menit gitu. Itu sih Bu sebenarnya, eh ya harapan sih guru-guru hari ini atau di tahun ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik aja sih, eh, kepada siswa khususnya. Baik Ibu, dari tadi beberapa faktor yang sudah Ibu sebutkan, kayak semacam jarak, terus mungkin kejadian yang tiba-tiba seperti ban bocor. Kira-kira faktor mana sih yang bisa bisa lebih memungkinkan si guru tersebut terlambat datang ke sekolah, Bu? Iya, yang sangat bisa membuat eh, guru ke sekolah terlambat itu sebenarnya adalah di beberapa yang saya tanya itu, yang pertama mereka mengkondisikan rumah. Kemudian yang kedua mengkondisikan anak-anaknya terlebih dahulu gitu. Kemudian ada juga yang membantu istrinya, membantu istrinya menyapu, kemudian mencuci piring, begitu lah istilahnya, membantu istri di pagi hari begitu. Lebih banyak sih itu sih yang akhirnya membuat guru tersebut jadi terlambat. Begitu Bu Fatimah. Baik Ibu, kalau dari permasalahan yang tadi menurut Ibu, kalau dilihat dari poin Bu ya, 1 sampai 10, kira-kira ada di poin berapa Ibu? Kalau untuk kedisiplinan guru berarti ya. Ya. Kalau kedisiplinan guru sebenarnya kalau di SDIT Ibadur Rahman, kalau menurut pandangan saya itu sudah ada di poin 8. Namun sebagai kepala sekolah ya saya sih pengennya bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk orang tua khususnya dan untuk anak-anak. Maka
harapannya guru-guru bisa naik lah ke level 9 ataupun 10. Harapannya semua guru tidak ada lagi yang pertama tidak ada lagi yang terlambat, yang kedua tidak menggunakan waktu toleransi begitu. Ya, sebenarnya sudah bagus sih Bu ya, sudah ada di level 8. Tapi ya mungkin lebih baiknya lagi berada di level 10 ya. Betul. Baik Ibu, setelah Ibu tahu permasalahan dan penyebabnya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Iya. Mungkin saya akan coba melakukan pendekatan lagi kepada guru-guru. Saya juga akan coba melakukan teknik coaching seperti ini ya kepada guru agar saya juga bisa mengetahui permasalahan apa lagi sih yang memang ada di setiap individu begitu. Bisa jadi juga mungkin guru-guru yang tidak pernah terlambat, tapi mereka juga sebenarnya punya permasalahan begitu ya, tetapi cara mengatasinya mereka bisa mengatasi hal itu. Nah, bisa saja mungkin nanti dari cerita ataupun pengalaman yang diberikan oleh guru-guru yang eh, baik itu yang terlambat ataupun yang dia melakukan kehadiran di batas toleransi ataupun kepada guru-guru yang eh, tidak terlambat pun itu bisa jadi pengalaman yang berharga bagi guru-guru. Ya mungkin ke depannya saya coba untuk jadwalkan sesi coaching bagi guru-guru seperti itu, Bu. Jadi coaching ya yang akan Ibu lakukan. Nah, Iya. apakah proses coaching itu dilakukan kepada si guru yang terlambat saja ataukah bagaimana, Bu? Mhm. Iya, tadinya sih saya berpikir untuk melakukan coaching kepada guru-guru yang mungkin ada di batas toleransi begitu ya, ataupun yang terlambat hadir. Tetapi kemudian tadi saya akhirnya terbuka nih wawasannya ketika Bu Fatimah bertanya, sepertinya akan saya lakukan coaching ini kepada seluruh guru karena eh, bisa jadi pengalaman-pengalaman yang berharga dari guru-guru yang eh, yang bisa hadir pagi, mereka juga mungkin punya problematika yang sama, tetapi bisa menyelesaikan permasalahannya begitu. Sehingga nanti dari sesi coaching, saya akan coba bisa menelaah ya apa-apa saja yang ya mungkin bisa saja nanti dari dari sesi coaching mungkin ada beberapa guru yang belum menemukan solusinya. Saya akan coba untuk memberikan memberikan kisah-kisah begitu ya, kisah-kisah yang sudah dilakukan oleh beberapa guru begitu ya, meskipun memang pasti semua orang permasalahan pasti beda-beda begitu, tapi paling tidak bisa mengambil hikmah dari setiap pengalaman teman-teman ini kan bisa jadi hal yang positif juga menurut saya gitu. Mungkin itu, Bu. Baik. Nah, proses coaching itu, Bu ya, Mhm. apakah maksudnya akan dilaksanakan kapan? Apakah ketika guru itu terlambat ataukah sebelum? Bagaimana, Iya, Bu? baik. Rencananya mungkin untuk sesi coaching akan coba saya jadwalkan mulai dari eh, bulan Juli ini sampai mungkin di bulan Agustus karena kami punya jumlah guru cukup banyak. Sebenarnya kalau di SDIT ada sekitar 43 guru yang akan saya coaching nantinya. Kalau setiap hari satu misalnya ya, maka saya butuh waktu sekitar 43 hari begitu ya untuk mengcoaching mereka. Eh, ya, mungkin akan saya coba jadwalkan di mulai pekan-pekan ini lah. Ya, Bu. Menurut saya sih gini, Bu ya, kalau Iya. misalkan Ibu melakukan coaching dengan satu orang dengan permasalahan yang sama, Mhm, mungkin mhm, kita capek, Bu ya. Kenapa mhm, tidak Ibu lakukan itu semodel pelatihan gitu, Bu ya. Kalaupun misalnya si guru ini tidak pernah terlambat, artinya Ibu memberikan hal terbaik lah kepada guru yang berprestasi, bisa dibilang seperti itu, Bu ya. Mungkin itu, Bu. mhm, Selanjutnya, Bu, mhm. kira-kira
Apa nih yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol kali ini, Bu? Hmm. Iya, Bu Fatimah. Terima kasih tadi masukannya ya. Ya. Selain tadi mungkin saya akan lakukan teknik coaching, saya juga mungkin akan coba untuk melakukan ya tadi eh, apa berkolaborasi mungkin ya dengan pihak yayasan sehingga nanti pihak yayasan bisa memberikan penguatan-penguatan yang lebih terkait dengan sisi kehadiran guru dari sisi ruhiyahnya mungkin seperti itu. Dan bisa saja mungkin saya juga akan melakukan bukan hanya sekedar coaching, one-to-one coaching, tapi juga mungkin dari sesi conversation ya, conversation coaching bareng-bareng gitu klasikal bisa juga saya bisa lakukan. Terima kasih masukannya nih Bu Fatimah, sangat positif sekali. Mhm, Insya Lagi Bu, Allah. satu lagi. Kira-kira Hmm, apa sih komitmen Ibu dengan rencana Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi, Bu? mhm. Komitmen saya, insya Allah, apa yang akan saya lakukan ini, yang sudah saya jadwalkan, akan saya coba lakukan, meskipun memang butuh waktu, karena Ya. saya ingin juga menjalin kedekatan ya dengan setiap guru per individu, dan komitmen saya ke depannya setelah saya lakukan coaching ini, saya juga coba untuk melakukan lagi pendekatan mungkin di hal yang lain, kalaupun kedisiplinan sudah selesai dari cerita-cerita yang sudah dilakukan, apa yang dikemukakan kepada saya, bisa saja itu bisa jadi insight juga bagi saya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang memang harus saya perhatikan begitu dari nanti solusi-solusi ataupun permasalahan dari setiap guru. Mhm. Baik Ibu, apa ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Insya Allah sih sudah cukup menurut saya, Bu Fatimah. Terima kasih banyak atas Ibu. waktunya. Iya, Mhm. sama-sama Ibu. Baik Bu, mungkin itu saja. Semoga nanti proses apapun rencana Ibu dengan siapapun Ibu berkolaborasi semuanya akan berjalan lancar ya Ibu. Mhm. Mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute. Pak Saidi punten masih di mute. Ya, Ibu Ibu yang terhormat, berdasarkan observasi atau berdasarkan kegiatan coaching yang dilaksanakan pada sore hari ini, pada prinsipnya coaching yang telah dilakukan telah mengikuti prinsip alur tirta, di mana pada tahap awal itu adanya tujuan utama atau tujuan umum yang di awal itu telah dibentuk dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana si coach dapat memberitahukan atau menyampaikan tujuan apa yang ingin dicapai dari kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Adapun tahap yang kedua yang telah dilakukan oleh Bu Fatimah sebagai coach, yaitu menggali dan konstruksi fakta-fakta, itu sudah dilakukan dan terlihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk rencana tahapan yang ketiga, yaitu rencana aksi untuk pengembangan ide-ide atau solusi alternatif, telah disampaikan oleh coach sendiri dan juga telah dipandu oleh coach itu sendiri. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap yang keempat mengenai tanggung jawab, akhirnya si coach dapat membuat komitmen atas hasil yang ingin dicapai dan untuk melakukan langkah selanjutnya. Sedangkan untuk si coach sendiri, si coach dapat leluasa, nyaman berinteraksi dan dapat mengungkapkan ide-idenya serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi
Kemudian si coach juga membuat komitmen untuk dapat melaksanakan rencana aksinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pada prinsipnya berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.